Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fabian Takio, Maharani, Nani Triwandari, yang akan mempersembahkan video edukasi pengelolaan resiko portofolio. Selamat menyaksikan, guys. Selamat pagi Ibu, sebelumnya kami dari PT Indonesia Makmur sudah mengirimkan proposal kerjasama untuk berinvestasi dalam pembangunan proyek villa yang perusahaan Ibu ini dibangunkan. Apakah dari pihak PT Indonesia Sejahtera tertarik dengan proposal yang kami ajukan? Jadi sebenarnya dari pihak perusahaan sendiri memang sedang melakukan pembiayaan untuk membangun villa. Proposal yang kami maksud adalah ingin berinvestasi pendanaan ke proyek pembangunan villa yang perusahaan Ibu akan bangun. Kira-kira berapa, kisaran berapa yang perlu kami investasikan proyek pembangunan villa yang perusahaan Ibu jalankan? Untuk pembiayaannya kira-kira sekitar 1 miliar. Kami sebetulnya sudah menyusun proposal untuk pengajuan kepada perusahaan Ibu, dan di sini sudah ada rincian dan siap berapakah kami dari perusahaan kami untuk berinvestasi bisa dipelajari terlebih dahulu. Untuk proposal ini akan saya pelajari dan akan saya diskusikan lebih dahulu dengan perusahaan. Kami harapkan kerjasama ini dari perusahaan kami dan perusahaan Ibu bisa terlaksana dengan baik. Kami tunggu keperbaiki Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, Pak Dewi, ada yang bisa saya bantu? Baik Pak, jadi tadi ada investor dari PT Indonesia Sejahtera ingin mengajukan proposal terkait pembiayaan villa. Untuk prosentase keuntungan sendiri mereka menginginkan sekitar 10%. Baik, ini sama Pak. Tadi ada investor dari PT Indonesia Sejahtera ingin berinvestasi dengan proyek pembangunan villa. Mereka ingin berinvestasi sekitar 1 miliar dengan persentase keuntungan sekitar 10% dari mereka. Baik, dari manajemen keuangan sendiri, apakah rencana ke depannya untuk mengelola sektor investasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut? Baik, tadi sudah diilustrasikan secara singkat mengenai apa sih pengelolaan resiko portofolio. Di sini saya akan menjelaskan dari segi teori apa sih resiko portofolio serta pengelolaan resiko portofolio. Resiko portofolio adalah variasi return dari sekuritas yang membentuk portofolio sehingga resiko portofolio dapat lebih kecil daripada rata-rata tertimbang dari masing-masing sekuritas tunggal. Dan pengelolaan resiko portofolio adalah proses berkelanjutan dan dinamis untuk mengidentifikasi, mengukur, serta mengendalikan resiko yang terkait dengan portofolio investasi. Proses ini sangat penting untuk membantu seorang investor untuk mencapai investasi mereka dengan skala yang terukur dan rasional. Nah, dalam pengelolaan resiko portofolio itu sendiri memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah memaksimalkan keuntungan investasi, mengurangi resiko investasi, mencapai keseimbangan antara resiko dan return, meningkatkan keputusan investasi, meningkatkan kinerja portofolio, serta mempermudah monitoring dan evaluasi portofolio. Resiko portofolio diantaranya adalah resiko sistematis, yang mana berkaitan dengan faktor-faktor makroekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh investor. Yang kedua adalah resiko yang tidak sistematis, resiko yang bersifat spesifik pada sektor tertentu atau pada aset individu. Yang ketiga adalah resiko pasar, resiko yang timbul akibat fluktuasi harga aset di pasar. Yang keempat adalah resiko kredit, yang mana pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran hutang. Selanjutnya adalah yang kelima adalah resiko likuiditas, itu bahwa aset tidak dapat dijual dengan harga yang wajar dan tidak
dijual secara cepat tanpa mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Yang keenam adalah resiko inflasi, yaitu adalah resiko yang mengakibatkan penurunan nilai dari investasi. Yang ketujuh adalah resiko publik, yaitu resiko yang timbul akibat penurunan kebijakan publik atau hukum yang dapat mengakibatkan nilai investasi. Dan yang terakhir adalah resiko reputasi, bahwa perusahaan atau lembaga keuangan mengalami kerugian akibat kerusakan dari reputasi itu sendiri. Baik, untuk sangat terkait pengelolaan risiko sendiri itu ada yang pertama identifikasi risiko, lalu yang kedua ada evaluasi risiko, lalu yang ketiga ada pengembangan strategi dan pengelolaan risiko, lalu yang keempat ada implementasi tindakan pengelolaan risiko, lalu yang kelima ada pemantauan dan penyesuaian, dan yang terakhir melaporkan terkait pengelolaan risiko kepada investor. Jadi mungkin saya akan aksesin lalu kirimkan ke perusahaan mereka. Baik, untuk sangat terkait pengelolaan risiko sendiri itu ada yang pertama identifikasi risiko, lalu yang kedua ada evaluasi risiko, lalu yang ketiga ada pengembangan strategi dan pengelolaan risiko, lalu yang keempat ada implementasi tindakan pengelolaan risiko, lalu yang kelima ada pemantauan dan penyesuaian, dan yang terakhir melaporkan terkait pengelolaan risiko kepada investor. Jadi mungkin saya akan aksesin lalu kirimkan ke perusahaan mereka. Terima kasih Pak, saya akan melanjutkan penjelasan. Selamat pagi Mbak Dewi, gimana kabarnya? Aku kedatangan dari di sini akan membahas soal proposal yang minggu lalu saya ajukan ke Mbak Dewi. Ya Pak, jadi untuk perusahaan yang melakukan dengan sudah mendapat proposal dari DSO dan sudah saya kirim. Betul, saya juga sudah membaca email tersebut dan saya merasa senang sekali bisa bekerja sama. Semoga kerjasama ini bisa menghasilkan budget yang akan menguntungkan. Juga keterangan saya juga untuk menjelaskan tentang teknik dari pengelolaan risiko portofolio. Teknik yang akan digunakan ya. Selanjutnya yaitu teknik portofolio. Yang pertama yaitu diversifikasi, yang kedua yaitu penggunaan instrumen derivatif, yang ketiga penyesuaian aliran kas, yang keempat yaitu penilaian posisi, yang kelima yaitu manajemen ukuran posisi. Kemudian ada faktor-faktor portofolio. Yang pertama yaitu resiko pasar, yang kedua resiko kredit, yang ketiga yaitu resiko saham, yang keempat resiko mata uang, dan yang kelima ada korelasi aset. Karena itu kita akan mempertimbangkan analisis risiko secara menyeluruh dan penggunaan instrumen derivatif dan pengelolaan risiko. Saya tertarik dengan teknik tersebut. Apakah sudah menganalisis juga mengenai pengelolaan resiko portofolio secara menyeluruh? Ya, tentu saja kami melakukan analisis risiko secara berkala dan menggunakan derivatif seperti futures dan option untuk menghindari risiko tertentu dalam portofolio. Baik. Selanjutnya apakah ada strategi khusus untuk bisa menghasilkan kredit? Untuk strateginya kami melakukan evaluasi kredit yang ketat terhadap semua pengguna dan mengelola risiko kredit dengan memantau kualitas kredit portofolio secara teratur serta menggunakan instrumen seperti obligasi korporasi.